Assalamualaikum, semangat pagi. Salam jumpa ya anak-anakku, peserta didik baru SMK Alifas Cisarua Bogor. Kenalkan, nama Ibu Yeni Zaweni, mengajar mata pelajaran PPKN. Ibu mengucapkan selamat bergabung di SMK Alifas Cisarua Bogor. Mudah-mudahan betah dan selalu semangat belajarnya. Anak-anak Indonesia hebat, SMK bisa. Walaupun kita belum saling kenal begitu dekat, tapi Ibu yakin kita sudah merasa satu keluarga, sudah memiliki hubungan guru dengan muridnya. Mudah-mudahan pada kesempatan yang lain kita bisa lebih saling mengenal lebih dekat lagi. Ayo belajar bersama. Belajar apa sih kita hari ini? Yuk kita intip tentang baru. Semangat materi baru. Ini dia materi kita kali ini mengenai pembagian kekuasaan negara. Kalian mengerti dengan pengertian kekuasaan negara? Iya, benar. Mari kita bahas. Menurut John Locke, agar pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang, maka harus ada pembedaan pemegang kekuasaan ke dalam 3 macam kekuasaan, yaitu sebagai berikut. 1. Kekuasaan legislatif, kekuasaan membuat undang-undang. 2. Kekuasaan eksekutif, kekuasaan melaksanakan undang-undang. 3. Kekuasaan federatif, kekuasaan melakukan hubungan diplomatik dengan negara-negara lain. Bagaimana pula dengan pembagian kekuasaan di Indonesia? Mau tahu? Mau tahu banget atau mau tahu aja? Oke, lanjut. Penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri atas 2 bagian, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian secara horizontal yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu, dilakukan pada tingkatan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, di mana lembaga-lembaga tersebut memiliki fungsi dan kedudukan yang sama, bukannya sejajar. Jadi ibarat kita mempelajari grafik dalam matematika, itu ada garisnya horizontal dan vertikal. Yang mana yang garis horizontal? Kalian tahu? Yap. Pembagian kekuasaan pada tingkat pemerintahan pusat mengalami pergeseran setelah terjadinya perubahan Undang-Undang NRI tahun 1945. Pergeseran yang dimaksud adalah pergeseran klasifikasi kekuasaan negara yang umumnya terdiri atas 3 jenis kekuasaan menjadi 6 kekuasaan negara. Apa saja di antaranya? Ada kekuasaan secara horizontal, di antaranya ada pembagian kekuasaan legislatif. Kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Kekuasaan ini dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana ditegaskan dalam pasal 20 ayat 1, yaitu menyatakan Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Bisa dilihat di tayangannya tadi ya, ada
anggota dewan yang sedang melakukan sidang. Yang kedua, kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintahan negara. Kekuasaan ini dipegang oleh Presiden sebagaimana ditegaskan dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang NRI yang menyatakan Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Gambar ditayangkan dan dijelaskan bagaimana Presiden dilantik untuk memangku jabatan. Yang ketiga, kekuasaan yudikatif atau disebut juga dengan kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditegaskan dalam pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 yang menyatakan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkup peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Agung. Oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Keempat, kekuasaan konstitutif, yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Kekuasaan ini dijalankan oleh MPR sebagaimana ditegaskan dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 yang menyatakan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Kelima, kekuasaan eksaminatif, yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang kekuasaan negara. Dipegang oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK sebagaimana ditegaskan dalam pasal 23 ayat 1. Keenam, kekuasaan moneter, yaitu kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Kekuasaan ini dijalankan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral di Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam pasal 23D Undang-Undang NRI tahun 1945. Jadi, kekuasaan eksaminatif dan kekuasaan moneter adalah merupakan lembaga baru berdasarkan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Sampai di sini mengerti anak-anakku sayang? Semoga ya, semoga mengerti. Kita lanjut ya anak-anakku. Ini materi terakhir kita pada kali ini. Jadi yang termasuk kepada pembagian yang kedua mengenai kekuasaan di Indonesia, yaitu pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatannya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan. Pembagian kekuasaan secara vertikal diatur dalam pasal 18 Undang-Undang NRI. Pasal 18 ayat 1 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah-daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi
Jadi, berdasarkan ketentuan tersebut, pembagian kekuasaan secara vertikal di negara Indonesia berlangsung antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten atau kota. Pada pemerintahan daerah berlangsung pula pembagian kekuasaan secara vertikal yang ditentukan oleh pemerintahan pusat. Hubungan antara pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten atau kota terjalin dengan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan oleh pemerintahan pusat dalam bidang administrasi dan kewilayahan. Sebenarnya, pembagian kekuasaan secara vertikal ini muncul sebagai konsekuensi dari diterapkannya azas desentralisasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan azas tersebut, pemerintahan pusat menyerahkan wewenang pemerintahan kepada pemerintah daerah otonomi, provinsi, dan kabupaten atau kota untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan di daerahnya. Kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pusat, yaitu kewenangan yang berkaitan dengan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, agama, moneter, dan fiskal. Hal tersebut ditegaskan dalam pasal 18 ayat 5 Undang-Undang NRI. Wah, kita sudah selesai nih membahas mengenai pembagian kekuasaan secara horizontal dan vertikal. Nah, ini rangkumannya bisa kalian lihat pada bagan di tayangan slide ini. Nah, bisa dipelajari ya melalui bagan ini. Bersyukur pada Allah atas kesempatan baik kali ini dan berterima kasih banyak